Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini ada di Tol Jakarta bersama Bapak Haji Margono. Hari ini Jumat 6 Januari 2023. Kita insya Allah akan ada pertemuan dengan sesama simpul relawan nasional di Jakarta. Tadi pagi berangkat dari Bandung. Nah, ini ada macet nih. Pak Haji, sehat ya Pak Haji ya? Alhamdulillah sehat, bisa sampai ke Jakarta. Alhamdulillah. Jadi Iya. rencananya kita akan rapat nih Pak Haji, Forum Komunikasi Simpul Relawan Nasional. Pak Haji melihat situasi yang udah tahun 2023 nih, melihatnya gimana ya dengan sikap PKS dan Demokrat yang belum juga menyatakan sikap yang clear untuk mendeklarasikan Pak Anies sebagai presiden. Apakah Pak Haji melihat ini sebagai sebuah strategi atau memang ada kebimbangan gitu di dua partai ini karena belum bisa ketemu cawapres yang cocok? Pak Haji ngelihatnya gimana? Saya sendiri tidak paham itu karena nggak tahu dalemannya saya. Bukan orang dalam. Bukan orang dalam, kok nggak ada dalam. Ya, kalau greget mah greget sekali. Greget sekali ngelihat situasi seperti ini. Iya. Apa yang sedang dipikirkan sama dua partai ini saya nggak paham lah. Ada timbang-timbang apa, ada pertimbangan apa begitu, kita nggak ngerti, sama sekali tidak ngerti lah. Ada untung ruginya mungkin yang dia hitung-hitung, saya juga nggak ngerti begitu ya. Untungnya nanti apa, ruginya apa, kita nggak ngerti begitu. Terlalu banyak mikir juga saya nggak ngerti begitu ya. Cuman saya sangat apresiasi sekali dengan Partai Nasdem. Cocok Nasdem. Iya, saya apresiasi sekali itu. Terima kasih Pak Surya Paloh ya. Dengan kecepatannya untuk mendeklarasikan Pak Anies dengan segala risikonya ya. Ya tentunya dengan risiko dibully sama presiden. Dibully sama presiden selama ini, disindir-sindir ya. Iya, sampai presiden seperti itu ya, walaupun sebetulnya posisi presiden itu sebagai kepala negara, apalagi yang sudah mau lengser, sudah mau selesai masa baktinya, seharusnya kan tidak boleh ikut-ikutan. Kurang elok gitu Kurang ya. elok dalam alam demokrasi. Ya serahkan aja mekanisme di luar sana, menjunjung tinggi demokrasi ya Pak ya. Yang penting presiden memastikan pemilu terlaksana dengan jujur, adil. Adil itu aja. Nah sekarang kan sampai presiden aja ikut-ikutan. Nah dengan ikut-ikutannya presiden ini yang tanda kutip lah menyerang Nasdem ya, selalu kan Nasdem yang diserang begitu sama. Diserang gimana itu maksudnya Pak Haji? Diserang artinya selama ini kan ya tanda kutip ya. Contoh misalkan ada hari ulang tahunnya Nasdem aja tidak mau hadir, sedangkan ada hari ulang tahunnya partai-partai lain dia selalu hadir, terus sering menyindir ya. Waktu itu kan banyak sindiran ya. Tentunya kita berpikir pasti yang sindir kan Partai Nasdem ya. Misalkan jangan apa mendeklarasikan jangan sembrono misalkan seperti itu kan. Siapa Pak coba kalau bukan Partai Nasdem yang disindir? Tapi kan Partai Nasdem yaitu ya Pak Surya Palohnya kan dengan barangkali persiapan yang matang ya, walaupun Pak Surya Paloh atau Partai Nasdem masih di dalam pemerintahan, tapi dia berani ambil sikap untuk mendeklarasikan Pak Anies. Padahal masih ada di pemerintahan. Masih ada di pemerintahan, berarti kan dia mau ambil resiko gitu ya, ambil resiko untuk misalkan katakanlah di reshuffle. Nah itu isunya bakal di reshuffle. Iya, ini sekarang ada isu reshuffle. Padahal yang walaupun hak prerogatif presiden,
Tapi kan ada unsur-unsur lain yang malah mendorong-dorong untuk cepat di reshuffle ya. Ada partai lain yang mendorong gitu. Nah, inilah yang saya sangat salut sama Partai Nasdem. Terus terang saya dari dulu belum pernah pilih Partai Nasdem. Ya, saya terus terang nggak pernah. Tapi dengan sikap Partai Nasdem ini ada kemungkinan beralih juga ini, Pak Haji? Insya Allah, saya sih dinamis sebetulnya ya. Selama ada pemilu begitu, pemilu langsung begitu ya, setelah reformasi, saya dinamis gitu. Jadi partai mana nih yang kira-kira lebih membela rakyat begitu ya? Saya belain. Ya lagi ramenya Demokrat, saya pilih Demokrat, gitu ya. Lagi ramenya Golkar, saya pilih Golkar gitu. Tapi PDIP memang saya belum pernah. Lagi rame PDIP tapi saya belum pernah. Mohon maaf nih PDIP ya. Mohon maaf nih. Ya nggak tahu nih, hati kecil saya kok nggak ngizinin gitu untuk milih PDIP gitu. Walaupun saya dari latar belakang dari Jawa Tengah yang notabene memang basisnya PDIP, tapi kok saya nggak pernah tergiur gitu ke PDIP. Sekali lagi saya apresiasi Partai Nasdem yang sudah dengan berani mendeklarasikan Pak Anies sendirian, lagi sekarang kan dianggapnya sendirian gitu, dan malah menyerahkan langsung ke Pak Anies untuk memilih calon wakil presidennya tanpa ikut campur tangan. Coba hebatnya Pak Surya ya, Pak Surya Paloh itu. Jadi menyerahkan wakilnya suka-sukanya Pak Anies. Suka-sukanya Pak Anies. Nggak ngunci ya? Tidak ngunci, kasih kebebasan. Dan nggak ngunci harus jadi partai Nasdem ya, jadi kader gitu. Ya harusnya kan namanya mendeklarasikan yang pertama, terus dengan konsekuensi dia masih di dalam pemerintahan, dengan beraninya pilih Pak Anies tanpa ada syarat lah begitu ya. Tanpa syarat, tanpa mahar lagi. Tanpa syarat, tanpa mahar, dengan keberaniannya gitu loh. Ini yang saya salut. Jadi untuk PKS dan Demokrat ada pesan apa nih Pak Haji? Ya kita orang elit nih ibaratnya. Mereka kan elit-elit nih. Betul. Ya saya minta untuk Demokrat dan PKS ya secepatnya sajalah deklarasikan. Kalau memang sudah ada niatan ya, dari awal kan memang udah ada niat dengar-dengarkan seperti itu ya, kenapa harus berlama-lama, apa yang dipikirkan gitu. Jangan memikirkan kepentingan partai dulu deh. Ini dengar-dengar PKB ada kemungkinan bisa juga merapat, gimana Pak Haji ini? Kalau misalnya PKB gabung, ya itu juga berita yang bagus juga kalau memang bisa bergabung. Malah kalau PKB bisa gabung, katakanlah sekarang baru Nasdem, Demokrat, PKB gabung, artinya kan untuk kuotanya udah cukup ya Pak ya. Iya. Dengan dua partainya udah cukup. Tiket, ya? Iya. Itu udah cukup, saya pikir bagus juga, saya setuju juga. Tapi kayaknya Caimin perlu ngalah ya. Nah itu ya perlu. Jadi maksud saya gini, kalau seandainya PKB bisa gabung, apalagi dengan legowo ya, maksudnya gabung dengan sukarela, barangkali soal cawapresnya nih, Pak Caiminnya juga mesti harus bisa ngukur diri lah, kira-kira barangkali begitu. Tapi kan nggak tahu, timbang-timbang Caimin kan saya nggak tahu. Kita aja yang awam nih. Caimin ya. Ya Caimin bisa memberi dukungannya tanpa mesti harus dengan persyaratan yang khusus gitu. Saya sih hanya berpikir beginilah, katanya ini mendirikan partai untuk kepentingan rakyat, ya rakyat dulu lah yang dipentingkan begitu. Itu kalimatnya di bold ya, mendirikan partai untuk kepentingan rakyat. Iya itu sebetulnya ya. Nah seandainya ini PKB bisa gabung dengan Demokrat, berarti udah cukup. Itu dengan Nasdem. Dengan Nasdem, maaf.
Wah, nanti PKS sama itu kebakaran jenggot itu. Padahal PKS banyak yang jenggotan, Pak. Oh, banyak ya lah itu. Wah, jenggotnya kebakar semua itu. Ya, jadi yang mungkin tadinya jual mahal atau bagaimana begitu ya, mungkin akhirnya bisa ikutan. Tapi kan jadi ketinggalan kereta. Gitu. Nah, dengan Nasdem itu mengawali pendagangan Pak Anies, justru ini diuntungkan bagi Nasdem ini. Lebih diuntungkan sekali. Kenapa? Nama Nasdem akan lebih berkibar duluan di mana-mana di seluruh Indonesia. Dengan kedatangan Pak Anies berkunjung ke daerah-daerah kan, ya Allah, aduh. Jadi kita keluar di sana aja ya Pak ya, keluar lagi ya. Oh ya harusnya di sini itu Pak. Karena posisinya Pak. Iya, karena tadi kita nih udah di atas Semanggi. Tadi ada kontraflow, jadi mesti kita belok ke arah Blok M tadi. Iya. Kalau kita keluarnya di mana? Ya di sini. Ya di sini ya. Sultan ya. Ya keluar situ aja ya Pak. Nanti terobos lewat belakang ya Pak ya. Ya. Oke lanjut Pak Sulung. Ya. Jadi ngomong-ngomong sambil ini. Jadi memang diharapkan ya dari PKS dan Demokrat untuk menyatakan sikap yang clear. Ya. Semakin PKS sama Demokrat semakin banyak mikir, semakin ditinggalkan. Karena apa? Ini rakyat juga mikir, oh dia mah nggak akan mikirin kita, gitu. Tidak akan mikirin rakyat lah, hanya mikirkan untung ruginya untuk partai barangkali begitu loh. Ya rakyat kan akar rumput mikirnya paling simpel di situ Pak. Ya. Ya paling simpel kan mikirnya di situ. Gedung DPR nih. Iya, gedung DPR. Ya Pak Haji, terima kasih nih untuk bincang-bincang paginya. Jadi kalau ada closingnya, bagaimana nih Pak Haji? Saya sekarang hanya berharap saja lah untuk Partai Demokrat dan Partai PKS sudah nggak usah ragu-ragu untuk mendekatkan secepatnya. Karena semakin dia lama mendekatkan, semakin rakyat pemilih semakin yang tadinya berpikir mau milih PKS dan Demokrat semakin pada kabur, akan berbondong-bondong menurut saya pindahnya ke Nasdem suaranya. Apa nggak rugi itu kalau udah seperti itu? Karena menurut saya siapa yang bakal mencalonkan Anies itulah yang bakal dapat suara, gitu. Atau apalagi yang lebih cepat akan lebih banyak lagi suaranya. Semakin lama semakin tidak kebagian suara. Ini pendapat saya sih ya. Nggak tahu tuh nanti kenyataan di lapangannya seperti itu. Insya Allah lah Pak seperti itu. Baik. Matur nuwun nggih Pak Haji untuk obrolannya, mudah-mudahan ada kita petik hikmah dan manfaatnya. Nggih, sami-sami Pak Sulung. Terima kasih nih. Ya. Mohon maaf barangkali ada kata bahasa yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.